Setelah memberikan berlian tersebut, ia kembali ke rumah dan berhasil melacak nama dari Dumont yang terdaftar sebagai Letnan Gabriel Dumont, polisi di daerah Paris. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Apa kabar nih kalian? Kali ini kita akan kembali membahas alur cerita series yang berjudul Lupin. Series ini menceritakan kisah pencuri ulung bernama Asane Diop yang terinspirasi dari cerita Arsène Lupin. Ia ingin membalaskan dendamnya terhadap mantan bos dari ayahnya yang telah membuat dirinya kehilangan ayahnya karena dituduh mencuri kalung berlian yang pernah dipakai oleh Ratu Mary Antoinette. Ayahnya harus mendekam di penjara hingga bunuh diri. Asane yakin bahwa ayahnya tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan berusaha membuktikannya 25 tahun kemudian. Oke, mau tahu keseruannya seperti apa? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Asane yang ternyata sudah mengintai Dumont. Ia bahkan menyadap seluruh CCTV yang Dumont pasang di sekitar rumahnya. Ia juga menyelidiki hal-hal spesifik tentang apa yang sering Dumont lakukan. Lalu scene berpindah pada Dumont yang sedang menghadiri rapat di balai kota. Tiba-tiba datang seseorang yang mengaku sebagai pegawai IT. Ia lalu meminta berbicara dengan Dumont terkait komputer yang sudah ia perbarui dan ternyata ia menemukan beberapa hal. Lalu Dumont bertanya tentang hal itu. Orang tersebut berkata semacam hal berbau seks, sembari ia melantangkan suaranya agar seisi ruangan tersebut mendengar perbincangan mereka. Tak ingin dirinya malu, Dumont pun mengajak ia berbicara di luar. Dumont lalu memperjelas jika dirinya tak pernah menonton pornografi. Tetapi pegawai IT itu meyakinkan jika dirinya memang menemukan hal itu di komputer miliknya. Karena tak ingin banyak berbicara, Dumont meminta pegawai IT tersebut untuk menghapus semua hal-hal berbau seks itu dan jangan membahasnya lagi. Sang pegawai menjawab jika ia tak akan menghapus apapun, ia tak akan menyentuh komputer miliknya, dan malah menyuruh Dumont untuk menghapusnya sendiri. Lalu tiba-tiba datang sekretaris dari Dumont, menanyakan apakah rapat yang ia hadiri sudah selesai. Dan Dumont berkata jika ia belum menyelesaikan rapatnya karena memiliki masalah tentang komputer. Sang sekretaris bertanya, Michael tak datang. Ia lalu menjelaskan ciri-ciri dari orang yang sebenarnya akan menyelesaikan masalah komputer milik Dumont, yaitu tinggi, rambut coklat, dan agak lesu. Lalu pegawai IT tersebut menjawab jika Michael tak datang, dia sedang cuti. Merasa aneh, Dumont meminta dirinya untuk mengeluarkan identitas serta diminta untuk menyebutkan letak kantornya. Tetapi pegawai IT itu justru membalikan jika apa yang Dumont minta tak sopan bagi dirinya. Ia justru mempermasalahkan hal itu dengan berbicara keras agar orang-orang mendengarnya. Lalu Dumont meminta ia agar dibawa ke kantornya, dan pegawai IT pun menunjukkan kantor miliknya. Tetapi bukan terlihat seperti kantor, ia justru dibawa ke ruang bawah tanah dan setibanya di sana, tiba-tiba saja pegawai IT tersebut melumpuhkan Dumont dan mengambil ponsel miliknya. Lalu CCTV menangkap seseorang menggunakan topi berwarna jingga membawa sebuah koper besar dan dimasukkan ke dalam van. Scene berganti di mana Dumont terlihat tengah disekap oleh Asane. Ya benar, kalian mungkin sudah menyadari jika orang yang berpura-pura sebagai pegawai IT tersebut adalah Asane Diop yang menyamar. Asane menyamarkan suaranya agar tidak diketahui oleh Dumont. Ia lalu menginterogasi Dumont dengan menampilkan foto ayahnya yaitu Babakar Diop sembari bertanya, apa kau mengingat dia? Tetapi Dumont hanya terdiam bisu melihat foto dari Babakar tersebut. Scene berpindah pada tahun 1995, di mana Tuan Pellegrini menanyakan penyelidikan yang Dumont tangani. Ia menjawab jika Babakar terus menyangkal pertanyaannya. Hal itu ternyata sudah Pellegrini sadari, karena ia sudah menduga jika orang yang bersalah pasti menyangkal. Perkataan Pellegrini dibalas oleh Dumont dengan berkata, begitu juga yang tak bersalah, tanpa kalung dia akan bebas. Mendengar perkataan Dumont membuat Pellegrini kesal. Ia terus menekan Dumont agar Babakar mau mengakui perbuatannya, karena ia mempunyai bukti sidik jari dari Babakar yang ia temukan di berangkasnya. Tetapi Dumont berkata jika Babakar tak mempunyai catatan kriminal. Ia merupakan seorang warga yang baik. Lalu ia pun pergi. Kembali ke penyekapan, terlihat Asane menunjukkan berkas-berkas kasus Babakar Diop yang Dumont tangani.
Asane berkata jika Dumon tak pernah menemukan kalung tersebut, ia hanya mempunyai tersangka. Asane terus menekan Dumon dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pemaksaan yang ia lakukan terhadap Babakar, agar Babakar mau mengakui perbuatannya. Berbeda dengan pandangan Asane, Dumon justru berkata jika Babakar bersalah, ia mempunyai bukti serta motifnya. Maka dari itu Babakar bunuh diri. Karena ingin membela ayahnya, Asane mengatakan tak mungkin jika seseorang mau mengakui kesalahannya tanpa ada bukti yang jelas jika ia terbukti melakukan hal tersebut. Lalu Dumon menyangkut pautkan hal ini dengan pencurian di Louvre. Tak ingin ketahuan, Asane lebih memilih mematikan mic dan menyalakan video disturbing. Scene berpindah pada kantor polisi, di mana kapten mereka memberikan informasi jika Komisaris Letnan Dumon telah diculik. Kapten polisi memberikan informasi jika letnan mereka meninggalkan rapat dengan seorang pria. Lalu ia meminta seluruh anggotanya untuk melacak dan mencari keberadaan dari Letnan Dumon tersebut. Kembali ke ruang bawah tanah, kali ini Asane memberikan beberapa foto orang berkriminal kelas kakap, di mana mereka menjual anak di bawah umur, bandar narkotika, dan lain-lain. Di mana mereka sering membiayai Dumon liburan, dan sebagai balas budinya, Dumon membebaskan mereka dari jeratan hukum. Dumon lalu berkata, "Apa kau ingin melaporkan ke Propan?" Asane menjawab, "Tidak, tetapi pada istrimu." Mendengar hal itu, Dumon langsung memohon agar Asane jangan melaporkan pada istrinya. Lalu Asane mengancam dengan berkata, "Katakan kenapa kau menjebak Babakar." Tetapi jawaban dari Dumon masih sama, jika ia tidak menjebaknya sama sekali. Karena merasa bosan, akhirnya Asane langsung menelpon istri dari Dumon yang bernama Helen. Dengan cepat Dumon menjawab telepon dari istrinya Helen. Tetapi sayangnya Asane tak sebodoh itu. Ia mematikan mikrofonnya agar Dumon tak bisa berkomunikasi dengan istrinya. Lalu ia kembali mengancam. Dumon akhirnya menjawab jika seluruh uang yang ia dapatkan dari orang-orang yang telah ia bantu semata-mata hanya untuk anaknya. Ia rela melakukan apapun untuk membuat anak-anaknya bahagia. Sama seperti Babakar Diop yang membesarkan anaknya, perkataan Dumon membuat Asane terpancing dan bertanya, "Tahu apa kau soal itu?" Lalu Dumon menjelaskan tentang kondisi ayah dari Asane yang baru saja tiba dari Senegal, tak punya uang sepeser pun sedangkan dia harus membesarkan anaknya. Dan dia hanya terdiam. Tiba-tiba dering telepon menyala. Telepon dari mantan istrinya yaitu Claire yang menanyakan soal rencana ayah dari anak mereka untuk kado ulang tahun anaknya. Rupanya Asane lupa akan hal itu, tetapi ia berkata jika ia mempunyai kejutan. Claire sudah terlalu bosan mendengar alasan yang sama. Ia hanya mengingatkannya saja dan meminta dirinya untuk menjaga diri. Lalu scene menampilkan waktu di mana mereka berdua pertama kali bertemu di sebuah kelas. Claire yang sedang belajar diganggu oleh 3 orang lelaki, sedangkan Asane yang baru saja datang karena telat langsung mencoba mengalihkan perhatian 3 orang lelaki tersebut, dan ia langsung duduk di sebelah Claire. Tampaknya cukup dengan satu kali tindakan cukup untuk membuat Claire terkesan. Ia menganggap jika Asane merupakan sesosok pria sejati. Lalu mereka pun berkenalan dan semakin dekat. Scene kembali ke dalam kantor polisi di mana mereka sedang meneliti CCTV yang menampilkan seseorang menggunakan topi berwarna jingga membawa sebuah koper. Lalu salah satu anggota berkata jika telepon milik seseorang polisi memiliki GPS otonom dan mereka bisa melacaknya. Lalu ia dipersilahkan untuk melacak keberadaan telepon milik Dumon. Sedangkan Dumon masih tetap diinterogasi oleh Asane. Dan kali ini ia mencoba mengancam melalui semacam teknologi bernama deepfake, di mana ia bisa menggunakan wajah seseorang untuk berbicara apapun yang ia inginkan. Nah, kali ini Asane menerapkan hal itu pada Dumon, di mana ia mempresentasikan wajah Dumon yang berkata, "Korupsi adalah kesukaan aku." Dumon terkejut melihat hal itu, dan lagi-lagi Asane terus menanyakan kebenaran ayahnya. Sembari emosi, Dumon menjawab jika ia sudah mengatakan yang sesungguhnya, dan emosi dibalas emosi. Asane pun terbawa emosi dan ia berkata berhenti berbohong. "Katakan mengapa kau menjebak ayahku," dan hal ini menyebabkan ia ketahuan. Ya, Dumon mengenal dirinya, ia lalu menanyakan, "Asane, apakah itu kau?" Asane yang tak tahu harus berbuat apa karena melakukan kesalahan, akhirnya memilih untuk berdiam diri. Sedangkan di satu sisi polisi berhasil melacak keberadaan ponsel milik Dumon yang berada di kota Pantin. Dengan cepat kapten mereka mengarahkan seluruh anggota untuk pergi ke sana.
Dumon yang sudah mengetahui jika orang yang menculiknya adalah Asane lalu berkata, "Aku meminta maaf atas perkataanku dulu ketika aku masih muda. Sekarang lepaskan aku dan pergilah, aku tak akan mengadukanmu." Dan Dumon menjawab, "Aku selalu bilang orang tidak berubah, namun aku ingin mengubah pendapatku soal dirimu. Aku ingin mempercayaimu, aku memaafkanmu." Ia lalu mematikan kamera. Sementara itu polisi sudah berhasil mengepung sebuah gudang di Pantin. Dan mereka menemukan van yang mereka lihat di sebuah CCTV. Mereka langsung menggeledah van tersebut dan menemukan sebuah koper. Tetapi ketika mereka membukanya, isi dari koper tersebut hanyalah sebuah boneka badut yang tertawa dan ponsel milik Dumon. Lalu mereka mewawancarai supir van tersebut. Dan supir van itu hanya menjawab jika ia menemukan sebuah iklan di internet. $200 untuk membawa koper ini dari balai kota. Lalu kapten polisi menanyakan kemana ia membawa orang tersebut. Dan supir itu menjawab jika ia membawanya ke balai kota di arrondissement ketiga. Polisi tak percaya dengan hal itu, tetapi tidak ada anggota polisi yang pernah membaca buku Arsène Lupin. Ia lalu berkata jika orang itu memang berada di balai kota. Dan benar saja, Asane dengan mudahnya keluar dari balai kota tanpa ketahuan oleh para polisi yang mulai memasuki balai kota dan telah berhasil menemukan Dumon. Lalu para polisi kembali ke markas mereka dan polisi yang tahu jika pencuri kalung di Louvre terinspirasi dari kisah Arsène Lupin berbicara pada bosnya. Ia mulai menjelaskan jika orang yang menculik Dumon adalah orang yang sama dengan orang yang membeli kalung di pelelangan, yaitu Paul Cernine. Scene berpindah pada Dumon yang telah kembali ke rumahnya. Ketika sesampainya di rumah, ia mulai menyadari jika seluruh kamera rumahnya telah disadap. Maka dari itu, ia menghancurkan seluruh kamera CCTV rumahnya, hingga Asane kehilangan letak keberadaan dirinya. Scene menampilkan tahun 1995, di mana Dumon menyatakan jika Babacar Diop tidak bersalah. Dan tentang sidik jari yang Tuan Pellegrini temukan di berangkasnya, hasilnya menunjukkan jika sidik jari itu sengaja diletakkan. Tak puas dengan jawabannya dari Dumon, Tuan Pellegrini lalu mengancam karena Dumon tahu jika Pellegrini memiliki banyak kenalan di bidang pemerintah. Ia mengancam istrinya itu Helen jika tak mau membuat Babacar bersalah. Dengan sangat terpaksa, Babacar pun mengiyakan hal itu. Ia memanipulasi surat yang berisi jika Babacar akan dikurangi masa hukumannya kalau ia menandatangani surat yang Nyonya Pellegrini bawa. Selesai ia membersihkan diri, ia lalu menelpon Tuan Pellegrini dan memberi kabar jika ada seseorang yang baru terlibat tentang Babacar Diop. Setelah selesai berbincang dengan Pellegrini, ia mematikan teleponnya dan tak lama istrinya datang mengkhawatirkan dirinya. Lalu mereka bercumbu mesra dan Dumon menyalakan sebuah smart speaker mirip-mirip sirinya iPhone. Ia berkata, "Sirke, putarkan musik I Can See Clearly Now." Smart speaker itu pun lalu memutar lagu tersebut. Tetapi ketika lagu itu dimulai, liriknya adalah perkataan yang Asane pernah katakan padanya. Merasa janggal, ia akhirnya merusak speaker tersebut. Tetapi speaker itu justru menjadi-jadi, di mana speaker itu menyebut sebuah nama yaitu Babacar Diop dan mengeluarkan suara berisi percakapan antara Dumon dengan Pellegrini. Ternyata smart speaker itu telah disadap oleh Asane. Bersambung. Gimana? Seru nggak nih film series Lupin karya Netflix di tahun ini? Gimana teman-teman? Apakah kita lanjut ke episode selanjutnya? Oke, komen aja di kolom komentar gimana baiknya. Oke, segitu dulu video kali ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.